Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin... Fitnah dan petaka yang dahsyat itulah yang disebut dengan Al-Malhamatul Kubra, Perang Dunia Ketiga. Jadi Rasulullah menyebutkan memang kita akan mengalami fitnah yang dahsyat dan itu akan berakhir dengan Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia ini ketiga ini terjadi ya, di mana ada beberapa faktor pendukungnya. Faktor pendukung pertama itu adalah konflik antara umat Islam dengan Syiah. Syiah yang menjadi instrumen Yahudi untuk menguasai Timur Tengah ini telah menebar petaka bermula dari Irak, kemudian Suriah, kembali lagi ke Irak. Kita mengetahui bagaimana petaka Syiah yang begitu kejam telah membuat 8.000 kaum muslimin di tahun 2013 meregang nyawa di Irak. Kekejaman Syiah di Irak. Orang yang bernama Umar, Abu Bakar, Utsman itu dibunuh. Yang namanya Aisyah diperkosa lalu dicincang. Ada yang dibakar hidup-hidup karena namanya Muhammad. Begitu kebencian Syiah Irak kepada kaum muslimin di sana. Dan merananya dan fitnah melanda Arab ini sebagaimana hadis Rasulullah juga. Ya, Rasulullah SAW pernah juga kembali diberitakan kalau tadi dari Ummu Fadil, sekarang dari Zainab binti Jahsin. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Istaiqadha Rasulullah SAW min naumih. Rasulullah terbangun dari tidurnya. Kemudian beliau mengatakan, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil Arabi. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab. Min syarrin qad iqtaraba. Karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radbil Ya'juj wa Ma'juj misla hadhi. Ya, telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj semisal ini. Rasulullah mengisyaratkan seperti ini. Itu 14 abad yang lalu. Hari ini tidak ada lagi hijab antara Ya'juj Ma'juj dengan umat Islam. Nah, artinya Rasulullah menyebutkan bahwa di akhir zaman bangsa Arab akan menderita, ya, mereka akan sengsara di bawah pembantaian yang dilakukan oleh Ya'juj Ma'juj. Ya. Suriah bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Kemudian Afghanistan bangsa Arab bukan bagi kita? Bangsa Arab. Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab. Maka pastikan negara-negara yang membantai mereka itulah keturunan Ya'juj Ma'juj. Sebelum mereka akan melakukan pembantaian pada umat Islam Arab, sebelum Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya muncul. Rasulullah SAW menyebutkan, Fustatul muslimin yauma malhamatil kubra fi makanin yuqalu lahu Qutah fiha madinatun yuqalu laha Damaskus atau Damaskus. Ya. Pusat kekuatan umat Islam nanti, pusat pemerintahan umat Islam di akhir zaman nanti, di Perang Dunia Ketiga sebelum hari kiamat adalah di sebuah tempat yang bernama Qutah. Dan dia di sana ada sebuah kota yang bernama Damaskus. Ya. Nah, artinya apa? Jika Islam nanti disebutkan Rasulullah akan bangkit di sana, maka yang mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam itu. Dengan tujuan menghentikan laju kebangkitan Islam. Inilah alasan makanya Suriah dikuasai oleh mereka. Kembali yang digunakan oleh Barat untuk menghancurkan Suriah bukan mereka melakukan invasi langsung, tapi Syiah yang mereka manfaatkan. Tadi saya sampaikan, faktor yang pertama yang memicu terjadinya konflik di dunia Timur Tengah yang akan memicu terjadinya perang dunia adalah kezaliman orang-orang Syiah kepada Muslim di Irak, kemudian menyebar ke Suriah. Sadarkah kita Bapak Ibu sekalian, jika ini terjadi, ini merupakan pertanda dari telah dekatnya perang dunia itu, bahkan kita sudah memasukinya. Ya, Rasulullah menyebutkan ciri perang dunia itu akan terjadi, malhamatul kubra itu terjadi adalah la taqumu sa'atu hatta yatahawwalu syiraru ahli Syam ila al-Iraq wa hyaru ahli al-Iraq ila Syam. Kiamat tidak akan terjadi sehingga seburuk-buruk orang Syam, seburuk-buruk orang Suriah akan hijrah ke Irak, dan sebaik-baik orang Irak akan hijrah ke Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah akan menyedot orang-orang terbaik dari luar Suriah berkumpul di sana. Dan dia sekaligus akan melempar, akan mengusir orang-orang buruk yang ada di Suriah. Kasus Suriah ini telah menunjukkan pada kita bahwa ini telah terjadi. Berarti kita berada di gerbang kiamat. Ada kemungkinan justru kita sedang berada di perang dunia itu sendiri, tapi kita tidak menyadarinya.
Ya, jadi faktor yang pertama tadi adalah meningkatnya konflik Muslim Syiah, bukan Sunni Syiah ya, karena kalau Sunni Syiah berarti Syiah bagian dari Islam. Ingat, Syiah bukan Islam Bapak Ibu, tapi Syiah itu kafir, syirik. Inilah langkah-langkah the New World Order. Maka pemicu terjadinya Perang Dunia Ketiga adalah tekanan dari rezim yang zalim kepada kepada rakyat yang mayoritas Muslim, kepada umat Islam. Hal ini memicu munculnya resistensi dari rakyat yang beragama Islam menentang mereka. Di saat itu rakyat sadar kalau virus demokrasi ternyata adalah virus yang membahayakan bagi umat Islam, dan dia telah ditunggangi oleh rezim untuk semena-mena menekan dan membantai rakyatnya sendiri. Ini akan menjadi faktor terakhir yang memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya saya bahas kenapa Suriah dikuasai secara cepat. Yang dikedepankan bisa siapa saja. Isunya bisa terorisme, isunya bisa ada fraksi-fraksi jihad di sana. Tapi sebetulnya intinya Suriah dihancurkan karena mereka yakin Nabi Isa tidak lama lagi akan turun di Aleppo. Ingat Rasulullah bersabda, "Taqarrabaz zamanu linuzuli Isa bin Maryam fiikum." Sungguh telah dekat turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian. Ya Kang, nuhun Kang. Enggak apa-apa duduk situ juga. Ya, telah dekat waktu turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian. Hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Fayaksidu soliba, beliau akan menghancurkan salib. Wayaktulul hingzira, beliau akan membunuh babi. Wayadul jizyah, beliau akan menghapuskan pajak. Alhamdulillah, kabar gembira. Kalau amnesti pajak, kabar gembira bagi para pengusaha, bagi para konglomerat. Tapi ini kabar gembira bagi kita. Nabi Isa akan menghapuskan pajak, kata Rasulullah. Kita nggak usah bayar pajak nanti. BPKB motor mobil kita nggak usah dibayar, gratis nanti. Kapan? Kalau Nabi Isa turun. Maka berdoa Nabi Isa cepat turun ya. Wa yafidul mal hatta la yaqbalu ahadun. Harta akan melimpah ruah sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya. Kita akan kaya raya. Jadi kalau saat ini prihatin, balangsak sing sabar, kema benghar, iraha nunggu Nabi Isa turun. Ya. Wayang zilu alal manaratil bayda, beliau akan turun di masjid bermenara putih. Di mana itu? Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Di manakah Damaskus Timur? Aleppo. Jadi satu-satunya alasan yang logis bagi saya, kenapa Aleppo dibantai begitu saja? Karena mereka yakin kalau Nabi Isa waktu turunnya segera tiba untuk turun di Aleppo. Saat itu umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lupakah kita kalau Rasulullah bersabda, kalian hai kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi akan memerangi semenanjung Arabia dan kalian akan menang. Hari ini terbuka lebar, konflik Qatar akan memicu terjadinya perang dengan semenanjung Arabia dan umat Islam akan menang. Artinya Imam Mahdi tidak lama lagi akan muncul. Allah membukakan di semenanjung Arabia untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Persia, maka kalian akan menang. Allah membukakan Persia untuk kalian. Kemudian kalian akan memenangi Bani Rum, dan Bani Rum akan kalah. Allah memberikan kemenangan atas kalian. Kemudian kalian akan berperang bersama Dajjal. Bapak Ibu, Dajjal tidak akan keluar melainkan apabila Suriah sudah hancur luar biasa. Hari ini Suriah sudah hancur atau masih utuh? Sudah hancur. Berarti ini petaka, pertanda bahwa Dajjal akan segera muncul di zaman kita. Kapan itu muncul Bapak Ibu sekalian? Ciri kalau Dajjal sudah muncul di tengah-tengah kita apabila kita mendengar satu, Madinah gempa 3 kali. Sudah mendengar belum Madinah gempa 3 kali? Belum. Ya. Kang, mau nikah kapan Kang? Cepat Kang, sehingga keburu. Yang kedua, ciri kalau Dajjal ada di tengah-tengah kita, Raja Suriah akan mengirimkan pasukan untuk membunuh Imam Mahdi. Maka Allah tenggelamkan mereka antara Mekah dan Madinah. Jika kita mendengar nanti ada pasukan yang dikirim dari Suriah, ditenggelamkan Allah di Baido antara Mekah dan Madinah, itu pertanda kalau Imam Mahdi telah ada dan Dajjal ada di Madinah, Imam Mahdi ada di Mekah. Ini sekali luar biasa. Inilah titik-titik terciptanya Perang Dunia Ketiga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.